Salve, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Marta Regurita Sitio dari kelas 11 IPA. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perlawanan daerah Maluku Angkat Senjata. Pertama-tama kita harus mengetahui dahulu apa sih yang melatar belakangi sehingga Maluku melakukan angkat senjata. Jadi, dengan kondisi geografis Maluku yang kaya akan rempah-rempah, banyak negara Eropa yang ingin datang ke Maluku untuk berdagang dan membeli rempah-rempah. Dan negara Eropa yang pertama kali datang ke Maluku yaitu negara Portugis pada tahun 1512 yang berpusat di Tidore. Namun, pada saat itu si Tidore melakukan peperangan dengan si Portugis karena si Portugis menembaki kapal-kapal Belanda yang hendak datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah cengkeh. Nah, pada saat itu juga Spanyol datang lagi ke Maluku untuk berdagang dan membeli rempah-rempah. Dan untuk mencegah perselisihan antara si Spanyol dengan si Portugis, maka dibuatlah perjanjian Saragossa, di mana isinya semua daerah di luar Eropa itu merupakan daerah kekuasaan si Spanyol dengan si Portugis. Isi perjanjiannya yaitu si Spanyol menguasai daerah mulai dari Meksiko hingga ke Filipina, sedangkan si Portugis menguasai daerah dari Brazil hingga ke Kepulauan Maluku. Nah, dengan itu teman-teman dapat kita simpulkan bahwa yang melatar belakangi perlawanan mereka adalah yang pertama, karena keserakahan dan kesombongan Portugis. Yang kedua, karena tindakan si Portugis yang ingin memonopoli perdagangan di Maluku. Yang ketiga, karena tindakan sewenang-wenang Portugis terhadap Maluku. Dan yang keempat, tambahan itu karena mereka ingin menyebarkan agama Katolik di daerah Kesultanan Maluku tersebut. Nah, untuk melakukan perlawanan tentunya butuh ada tokoh-tokoh perjuangan. Tokoh yang ikut dalam perlawanannya itu Sultan Hairul Jamil. Sultan Hairul Jamil merupakan Sultan ke-23 di daerah Maluku. Ia sangat tegas, tegar, dan sangat bijaksana. Jadi, karena ia melihat Portugis yang sudah mempengaruhi sendi-sendi kesultanan di Maluku, maka ia melakukan perlawanan terhadap Portugis. Namun pada saat itu memang ia bisa menaklukkan si Portugis, tetapi si Gubernur Lopez mengkelabuhi si Sultan Hairul Jamil. Ia melakukan atau membuat undangan perdamaian antara si Gubernur Lopez dengan si Sultan Hairul Jamil. Dan pada saat itu, si Sultan Hairul Jamil memenuhi undangan untuk berdamai dengan si Gubernur Lopez atau Portugis. Pada saat itu, si Gubernur Lopez membunuh si Sultan Hairul Jamil karena si Gubernur Lopez berharap bahwa dengan dibunuh Sultan Hairul Jamil, maka dapat melemahkan masyarakat Maluku dan membuat mereka tidak berani untuk melawan Portugis. Yang kedua, tokohnya itu yaitu Sultan Babulah, anaknya si Sultan Hairul Jamil. Sultan Babulah ini dalam perjuangannya ia melakukan balas dendam terhadap Gubernur Lopez karena ia sudah membunuh ayahnya Sultan Hairul. Jadi selama ia melakukan perlawanan atau perjuangan, ia meruntuhkan dan menjatuhkan benteng-benteng Portugis yang ada di Maluku. Lalu ia mengadili si Gubernur Lopez. Dan saat itu juga akhir perlawanannya, karena si Sultan Babulah ini sangat kuat, maka si Portugis menyerah karena tidak ada tempat perlindungan, tidak ada bekal makanan, dan tidak ada lagi tempat-tempat untuk menyerang si Maluku. Nah, dengan itu mereka melakukan tindakan pelarian dengan melarikan diri ke timur-timur. Jadi teman-teman, dari penjelasan saya dapat kita simpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan si Maluku ini melakukan angkat senjata. Itu yang utama karena kesombongan dan keserakahan serta tindakan yang ingin menyebarkan agama Katolik di daerah Maluku tersebut. Demikianlah penjelasan saya mengenai peperangan atau
tindakan Maluku angkat senjata. Sekian dan terima kasih. Salve.